Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang telaah filosofis materi ideal dalam pendidikan Islam. Sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Simak video kali ini. Hakikat dari materi pendidikan agama Islam dalam perspektif Al-Quran dan Hadis dapat mencakup hal-hal yang bersifat keimanan dan amal soleh, baik secara individu maupun secara sosial kemasyarakatan. Lantas, materi apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik dalam pembelajaran agama Islam? Yang pertama, yaitu menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, perlu dipahamkan kepada peserta didik bahwa tidak ada perbedaan dalam menuntut ilmu umum dengan menuntut ilmu agama, karena semua ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi awal yang perlu ditanamkan kepada peserta didik adalah tentang syarat dalam menuntut ilmu itu sendiri. Yang kedua, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Perintah tentang iman, Islam, dan ihsan yang menjadi pokok materi dalam pendidikan agama Islam merupakan implementasi dari hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak menjadi kemasan untuk membungkus semua aktivitas iman, Islam, dan ihsan. Pendidikan Islam dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia merupakan negara yang khas dengan angka pluralitas yang cukup tinggi. Pluralitas di Indonesia meliputi pluralitas suku, etnis, budaya, dan agama. Namun, masyarakat Indonesia memiliki komitmen bersama Bhinneka Tunggal Ika yang dirumuskan dalam Dasar Negara Pancasila. Pancasila mampu mewadahi kepentingan masyarakat untuk menjelaskan ajaran agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal ini yang menjadi kesadaran bersama seluruh warga negara dengan berbagai pluralitas yang melekat untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Pendidikan spiritual nasionalis. Islam merupakan agama yang menghormati berbagai perbedaan dalam segala hal. Hal ini dicontohkan langsung oleh pemimpin terbaik Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Banyak fakta historis bahwa beliau adalah sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial di masyarakat pada waktu itu. Saat beliau hijrah ke Madinah, dakwah beliau yang paling awal dilakukan adalah menyatukan perbedaan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Apa yang dilakukan Nabi cukup digunakan sebagai bukti akan pentingnya pondasi persatuan dan kesatuan dalam pembangunan sebuah peradaban atau pemerintahan yang baik. Ini juga sebagai bukti nyata bahwa agama Islam adalah agama yang sangat menghormati berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Urgensi holistika materi dalam pendidikan Islam. Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam hidup memiliki peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Pendidikan holistika merupakan suatu filsafat pendidikan yang berangkat dari pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menemukan identitas, makna, dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, lingkungan alam, dan nilai-nilai spiritual. Melalui pendidikan holistika, peserta didik diharapkan dapat menjadi dirinya sendiri. Dalam ranah pendidikan, pendidikan holistika merupakan suatu metode pendidikan yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh dengan mengembangkan semua potensi manusia yang mencakup potensi sosial, emosi, intelektual, moral, atau karakter, kreativitas, dan spiritual. Berdasarkan penjelasan di atas, dijelaskan bahwa manusia tidak bisa berdiri sendiri, namun terkait dengan lingkungannya, manusia tidak bisa terlepas dari manusia lain. Demikian pula dengan lingkungan fisik atau alam sekitarnya. Manusia juga tergantung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa selaku pencipta dan penentu hidupnya.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.